Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana dengan kondisi seperti ini, hujan. Semoga daerah kalian tetap dalam kondisi aman, sejahtera, dan selamat semuanya ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku produsen. Ada satu tujuan dari perilaku produksi ini, dari perilaku produsen. Kalau misalkan kemarin kita kan membahas tentang perilaku konsumen. Nah, tujuannya, ada yang masih ingat? Nah, tujuan dari perilaku konsumen itu adalah mendapatkan kepuasan yang maksimum. Kalau misalkan perilaku produsen ini adalah memperoleh atau mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimum. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi, produksi itu adalah sebuah kegiatan memproses input menjadi output. Jadi, memproses dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual di pasar. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi ini mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi ini disebut sebagai fungsi produksi. Seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita bahas dulu tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Nah, organisasi perusahaan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk organisasi yang pokok. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, di mana organisasi perusahaan yang jumlahnya memang dalam setiap perekonomian itu sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan karena memang didirikan sendiri gitu. Nah, kekuatannya kalau misalkan dari perusahaan perseorangan ini itu dapat dengan mudah dibentuk. Kelemahannya ya kita sulit mendapatkan dana atau modal dari pihak luar, sama halnya dengan perusahaan perkongsian atau firma. Jadi organisasi perusahaan seperti ini itu organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mungkin kalian pernah dengar nih firma hukum. Nah, firma hukum ini kan di dalamnya ada beberapa orang pengacara atau notaris gitu. Nah, itu mereka dalam suatu firma yang memang memiliki firma tersebut seperti itu. Kekuatannya ya sama seperti perseorangan mudah dibentuk, tapi kalau misalnya kelemahannya sukar mendapatkan modal dari pihak ketiga. Terus dari segi keuangan keuntungannya pun dalam pengambilan dana itu bisa dibilang mudah ya. Jadi memang harus benar-benar diatur dalam segi keuangannya. Dan untuk yang ketiga, perseroan terbatas. Nah, dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukan, organisasi perusahaan ini yang berbentuk perseroan terbatas itu adalah bentuk perusahaan yang memang paling penting. Jadi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ini dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham, suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi salah seorang pemilik perusahaan. Nah, kekuatannya jadi ini kan karena memang perusahaan besar itu ya, jadi tanggung jawabnya juga tidak terbatas. Terus kalau misalnya kelemahannya apa ya, kalau misalkan perseroan terbatas itu kelemahannya dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya sih dalam pengambilan keputusan itu sedikit lambat kalau misalkan untuk perusahaan terbatas, karena yang perusahaan besar itu memang harus ditanyakan dulu nih dari tiap tingkatan. Jadi memang dalam pengambilan keputusan sudah sedikit lama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan perusahaan. Di dalam teori ekonomi, pemisahan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai titik jumlah yang maksimum. Seperti yang tadi di awal kita bahas, kalau misalkan tujuan dari perilaku produsen ini adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum. Seperti itu. Nah, dalam perekonomian modern berlangsung berbagai aktivitas produksi yang sangat layak
dan yang sangat banyak dan beragam. Jadi semua perusahaan harus membuat sejumlah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan yang maksimum. Nah, keuntungan atau kerugian adalah selisih antara hasil penjualan atau TR, TR ini total revenue ya, dan biaya produksi. Seperti itu atau total cost-nya. Nah, keuntungan maksimum diperoleh ketika selisih antara hasil penjualan atau total revenue dan biaya produksi atau total cost berada pada jumlah yang paling besar. Dan ini rumus untuk total revenue-nya, di mana P kali Q, terus yang biaya produksi atau TC itu sama dengan TFC plus TVC, total fixed cost dan total variable cost. Nah, selanjutnya fungsi produksi. Fungsi produksi ini menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan hasil produksi dikenal sebagai output. Hubungan kedua variabel tersebut itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Persamaannya seperti ini. Jadi fungsi produksi itu adalah F itu yang fungsinya, terus K itu kapital, L itu labor atau tenaga kerja, R itu research atau sumber daya, dan T itu teknologi. Nah, dalam perilaku produksi itu ada dua dimensi. Dimensi yang pertama itu dimensi produksi jangka pendek dan dimensi produksi jangka panjang. Dalam jangka pendek itu sebagian faktor produksi dianggap tetap jumlahnya dan yang lainnya berubah. Misalkan jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja yang berubah. Untuk jangka panjang, semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhannya. Nah, ini dimensi dari perilaku produksi. Nah, dalam teori produksi ini itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah teori produksi dengan satu faktor berubah, dan yang kedua teori produksi dengan dua faktor berubah. Oke, kita akan bahas dulu dengan satu faktor berubah. Oke, di sini ada produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Jadi produk total itu dinyatakan dengan TP, yaitu jumlah total output yang diproduksi dalam satuan fisik. Dan yang kedua, produk rata-rata atau disebut dengan istilah average product atau AP, di mana produk total dibagi dengan unit input total, dalam hal ini jumlah tenaga kerja ya. Jadi rumusnya itu AP sama dengan TP atau total product dibagi L. L itu labor atau tenaga kerja. Dan yang ketiga, produksi marginal. Jadi katanya di sini MP ya. Nah, MP ini adalah tambahan jumlah produksi total yang diakibatkan oleh tambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Rumus MP ini adalah delta TP atau total produk dibagi delta L, delta labor, tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini ada gambar grafik dari yang menyatakan di sini ada garis total produk, yang garis merah ini total TP, terus produk rata-rata average product yang garis berwarna kuning, dan ini MP yang biru ini MP produk marginalnya atau marginal produknya. Nanti setelah slide ini akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang grafik ini dengan angka-angkanya. Jadi tapi sebelumnya ini kita akan bahas tentang the law of diminishing returns. Di hukum hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, dalam hal ini misalkan tenaga kerja ya, dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya jumlah produk total itu akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi ketika sesudah mencapai tingkat tertentu, jumlah produksi tambahan itu akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai yang negatif. Nah, sifat pertambahan prediksi total ini semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum atau yang
memaksimumkan dan kemudian menurun. Mungkin bisa dilihat dari gambaran grafik ini ya. Jadi ketika kita jadi pada mulanya jumlah produk total ini akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi ketika sesudah mencapai tingkat tertentu, jumlah produksi ini jumlah produksi ini itu akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai yang negatif. Seperti itu. Dan setelah ini kita akan bahas tentang grafik ini dengan angka-angka ya. Jadi di sini ada 3 tahap. Tahap pertama itu produksi total itu mengalami pertambahan yang semakin cepat. Nah, ditambah tahap 1 ini dilihat dari 0 sampai L2. Nah, untuk tahap yang kedua, itu produksi total penambahannya. Di sini lagi dalam kondisi yang pertambahannya itu yang total ya produksinya. Dan tahap yang ketiga itu dari L3 sampai tak terhingga. Dalam tahap 3 ini produksi total itu semakin lama semakin berkurang, kan semakin turun, produksi totalnya turun. Jadi memang untuk produksi total itu mulai menurun dari L3 ini. Nah, dan ini angka-angkanya. Nah, dalam tabel ini dikemukakan suatu gambaran mengenai produksi suatu barang. Misalkan di sini kita bicara tentang pertanian ya, pertanian di atas bidang tanah yang jumlahnya itu tetap. Jadi, tetapi jumlah tenaga kerjanya ini dapat berubah-ubah. Bisa kita kan di sini ada tanahnya itu jumlahnya tetap satu semua dan tenaga kerjanya itu berubah-ubah. 1 menjadi 2 menjadi 3 seperti itu. Nah, dalam gambaran itu ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan dalam kolom 3 ini, produksi total itu ditunjukkan mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Maka dalam keadaan ini kegiatan memproduksi mencapai tahap yang pertama. Yang tadi yang tahap pertama dengan penambahan tenaga kerja, produksi totalnya itu terus bertambah. Tapi dalam tahap ini setiap tambahan tenaga kerja itu menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Nah, dalam analisis ekonomi keadaan itu dinamakan produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Nah, data dalam kolom 4 yang ini produksi marginal ini yaitu data produksi marginal pada tahap pertama menggambarkan keadaan tersebut. Jadi memang bertambah terus. Nah, makanya disebutkan tahap pertama karena penambahan tenaga kerja, terus produksi totalnya semakin bertambah dan produksi marginalnya pun bertambah. Itu dikatakan tahap pertama. Nah, selanjutnya apabila tenaga kerja ditambah dari 3 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 5, 5 menjadi 6, dan selanjutnya 6 menjadi 7, produksi total tetap bertambah. Kita lihat dari 1080 menjadi 1200, ini sampai sini itu semakin bertambah. Tetapi jumlah pertambahannya itu semakin lama semakin sedikit. Maka dalam keadaan ini produksi mencapai tahap kedua, yaitu di keadaan di mana produksi marginalnya semakin berkurang. Ya kan? Jadi produksi totalnya bertambah, tetapi produksi marginalnya itu berkurang. Makanya dikatakan tahap kedua. Seperti dalam gambar sebelumnya, tahap yang kedua total produknya tetap bertambah, tapi dalam tahap kedua produksi marginalnya atau yang warna biru ini berkurang. Seperti itu. Nah, makanya dikatakan tahap yang kedua. Nah, produksi rata-ratanya pun berkurang. Ini kan average produknya berkurang dari mulai sini. Nah, selanjutnya dalam tahap ini, jadi dalam keadaan produksi marginalnya berkurang ini maksudnya itu
Jadi setiap pertambahan tenaga kerja itu akan menghasilkan tambahan produksi yang kurang daripada tambahan produksi pekerja sebelumnya, seperti itu. Nah, pada tahap yang ketiga, pertambahan tenaga kerja itu tidak akan menambah produksi total, yaitu produksi total terus berkurang. Nah, pada waktu tenaga kerja bertambah dari 7 menjadi 8, produksi total itu masih mengalami peningkatan sebanyak 15 unit. Nah, akan tetapi apabila satu lagi tenaga kerja ditambah dari 8 menjadi 9, produksi totalnya itu menurun. Jadi produksi total berkurang lebih lanjut apabila tenaga kerja menjadi 10. Ya kan di sini. Jadi dari sini itu semakin berkurang, semakin menurun. Jadi katakan pada tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang, bahkan bisa mencapai nilai yang negatif. Oke. Nah, ini untuk yang barusan tentang teori produksi dengan satu faktor yang berubah. Tenaga kerja di sini yang berubah ya. Nah, untuk yang kedua, kita akan berbicara tentang teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Nah, yang pertama, di sini kan ada isokuan. Jadi, isokuan ini adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input faktor tenaga kerja atau L dan modal atau kapital yang dapat menghasilkan sejumlah output yang sama dengan input yang berbeda. Inputnya kan ada dua macam nih, tenaga kerja dan modal. Nah, ini grafiknya. Grafik ini mirip kayak kurva indifferent curve ya. Kalau misalkan indifferent curve itu kan sumbunya itu kan beda sama yang ini. Kalau misalkan indifferent curve itu kan sumbunya antara barang A dan barang B. Cuman kalau misalkan isokuan ini, sumbu yang pertama ini adalah kapital atau modal, dan yang bawahnya ini adalah unit labor atau tenaga kerja, seperti itu. Nah, jadi ini contoh tabel kombinasi modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor untuk memproduksi yang pertama 50 unit, yang kedua 100 unit, dan yang ketiga 150. Nah, untuk yang pertama, sini contohnya misalkan titik yang ini ya, untuk 50 unit. Titik yang pertama itu modalnya atau kapitalnya itu adalah 1. Misalkan ini adalah bisa dibilang 1 juta misalkan. Dengan modal 1 juta, tenaga kerjanya 8 orang. Nah, titiknya di sini menghasilkan 50 unit. Begitupun selanjutnya dengan titik yang kedua dengan modalnya 2 juta, dengan tenaga kerja 5 orang, titiknya di sini. Dan itu untuk menghasilkan 50 unit. Begitupun selanjutnya untuk menghasilkan 100 unit dan 150 unit. Jadi intinya kurva isokuan ini semakin besar jumlah produksinya, maka dia akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Jadi semakin menjauhi dari titik 0 berarti semakin besar jumlah produksinya. Seperti itu. Jadi slope dari isokuan ini diturunkan dari fungsi produksinya apabila Q sama dengan F fungsinya kapital dan labor, maka slope dari isokuan ini adalah MPL atau marginal product labor sama dengan marginal product kapital. Nah, ini untuk isokuannya. Jadi kalian bisa pahami ya, kalau misalkan melihat kurva yang seperti ini, dilihat dulu nih sumbunya, apakah sama-sama barang produksi atau kapital dan labor. Kalau misalkan di sininya kapital dan labor atau modal dan tenaga kerja, berarti ini adalah isokuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isokos. Di isokos adalah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor kombinasi produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah pengeluaran total atau TO dan harga-harga faktor produksi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan lihat grafik ini nih. Grafik ini pernah kita lihat sebelumnya ya di teori perilaku konsumen yang dinamakan apa, masih ingat?
kalau misalkan grafiknya seperti ini, kalau misalkan di perilaku konsumen itu adalah kurva budget line. Cuman sumbunya kan di situ kalau misalkan budget line itu kan barang produksinya, barang-barangnya. Cuman kalau misalkan di isokos ini adalah modal dan tenaga kerja seperti itu. Nah, di sini ada contoh isokos ini menampilkan semua kombinasi modal dan tenaga kerja yang tersedia di sini ada sebesar 25. Nah, ini total costnya 25. Seperti itu. Nah, jika misalkan ini perusahaan menggunakan kapital atau modal dengan inisial K dan tenaga kerja. Nah, kita perhatikan titik A, titik C, titik B. Nah, sebenarnya ini menunjukkan biaya yang sama 25 dengan kombinasi input yang berbeda. Input ini adalah A1 dan 25. Nah, sekarang bagi perusahaan, apa yang harus dilakukan adalah bagaimana memproduksi ketika isokuan ini sama dengan isokos. Nah, makanya jadi kalau misalkan isokos ini untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Maka perlu dibuat garis yang sama, garis biaya yang sama atau isokos. Nah, jadi kurva isokos ini menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang berbeda dengan biaya yang sama. Nah, selanjutnya perusahaan yang memaksimalkan laba ini akan meminimalkan biaya dengan memproduksi tingkat output yang mereka pilih dengan teknologi yang diwakili oleh titik di mana isokuan bersinggungan dengan garis isokos. Nah, di sini perhatikan titik ini, ada titik A, C, dan B. Dengan total cost-nya berbeda ya. Kalau misalkan ini dari yang pertama titik total cost-nya adalah 6, dan yang garis yang kedua, yang ketiga ini adalah total cost-nya adalah 7. Nah, di sini bagaimana menemukan kombinasi yang paling rendah biaya modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output 50 unit ini. Nah, kita perhatikan titik A ini nih. Titik A menggambarkan bagaimana isokos dan isokuan sama besar. Isokos dan isokuannya sama besar. Artinya, bagi perusahaan ini akan baik untuk memproduksi pada titik tersebut. Titik A ini adalah titik di mana bagi perusahaan untuk memproduksi unitnya, di mana jumlah input kapital, modal, dan tenaga kerja yang dipakai ini akan menghasilkan biaya yang minim. Biayanya adalah 6. Nah, terus bagaimana dengan titik B dan C? Apakah ini adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi perusahaan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena jelas dari biaya saja di sini dengan misalkan dengan modalnya 5 dan tenaga kerjanya 2, ini jelas berada pada biaya yang melampaui. Kalau misalkan titik A ini kan biayanya $6, kalau misalkan ini kan $7, itu sudah melampaui. Jadi titik B dan C ini tentu bukan pilihan bagi perusahaan untuk melakukan produksi. Nah, makanya dengan titik A ini adalah titik di mana perusahaan akan baik untuk melakukan produksi. Jadi titik yang tepat untuk melakukan produksi. Seperti itu. Karena di sini kan tetap menghasilkan hasil unit yang sama ya, hasil output yang sama yaitu 50 unit. Nah, jadi secara rasional perusahaan tentu akan memilih titik yang A dengan biaya rendah dan dengan menghasilkan output yang sama. Nah, tinggi rendahnya isokos tersebut ini menunjukkan bagaimana teknologi yang dipakai perusahaan itu semakin rendah, berarti semakin teknologinya semakin baik dan meminimalkan biaya produksi. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, kalian bisa langsung mengisi atau menulis pertanyaan di forum diskusi seperti biasanya ya.
Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.